kesetaraan gender. Prinsip ini bukan hanya sekedar slogan, ini adalah panggilan untuk keadilan, martabat, dan masa depan yang lebih baik bagi semua. Kesetaraan gender adalah isu penting yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua individu tanpa memandang jenis kelamin untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara untuk semua. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, tantangan seperti stereotip gender, kekerasan berbasis gender, kurangnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan masih ada. Dan laki-laki juga seringkali dibebani dengan ekspektasi sosial yang tidak realistis. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kesadaran tentang isu-isu ini melalui edukasi, mendukung siapapun, dan berani bersuara ketika melihat ketidakadilan. Gopek? Enggak ada. Ada yang favorit enggak? Bentar, semuanya jangan enggak? Aku enggak motor. Padahal dia bisa bawa motor. Say hi di kamera, guys. Together! Break the fire! Kerjasamanya sama teman-teman semua, partisipasinya yang aktif. Oke, kami mulai perkenalan dulu aja ya sebelum mulai ininya. Jadi dari aku Irene Hasugian dari Fakultas Hukum. Aku Ninggal Berkondang dari Fakultas FISIP, Prodi Antropologi. Perkenalkan, nama aku Erik Purba dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama kakak Jenistan dari Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur. Salam kenal ya. Perkenalkan, nama aku Belinga Sadel dari Fakultas FKM Kesehatan Masyarakat Prodi Gizi. Perkenalkan, nama aku Helda dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama aku Mas Nilawar Sutapea dari Fakultas Psikologi. Perkenalkan, saya Monika, saya dari Fakultas Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Siti dari Fakultas MIPA Prodi. Ada sedikit hadiah kecil buat kalian yang berpartisipasi sebagai bentuk apresiasi kami lah untuk aktivitas kami. Dah, sekian dari saya. Boleh lanjut materinya.
topik yang judulnya itu adalah pengaruh pendidikan kesetaraan gender terhadap sikap remaja dalam hubungan sosial. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, adik-adik ada gak yang tahu apa itu kesetaraan gender? Sama saya Farol Faridi Siregar. Jadi kesetaraan gender itu adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan dan tidak dibeda-bedakan gitu Kak. Apa yang dilakukan juga sama. Adalah kesamaan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaannya. Bisa kasih contohnya? Jadi contohnya tuh kayak sekarang tuh perempuan tuh juga bisa kerja, sedangkan di zaman dulu tuh kayak laki-laki kan yang harus kerja. Jadi kalau di sekarang tuh perempuan juga boleh kerja, nggak cuma laki-laki aja yang bisa kerja, tapi perempuan juga bisa kerja dan perempuan tuh juga bisa punya karir gitu Kak. Itu sih. Terus ada sikap yang sudah tertanam sejak dulu. Sikap yang sudah tertanam sejak dulu ini mengandung dari 3 faktor sebelumnya juga, yaitu pengaruh lingkungan sekitar, cara mengajar, media dan informasi. Pengaruh kemudian sukses, bukan hanya laki yang sukses karena pada zaman dulu itu kan sukses lah gitu istilahnya. Kalau wanita itu hanya gak usah pendidikannya tinggi-tinggi, hanya perlu masuk ke dapur ujung-ujungnya gitu. Nama saya Gira dari kelas 12 IPS 1. Yang mau saya jelaskan mengenai peran guru dan institusi pendidikan, saya ingin lebih memfokuskan pada lingkungan. Contoh dari keluarga kita sendiri dulu. Mungkin bahwasanya orang tua kita tuh jika ingin memfokuskan dalam kesetaraan gender, contohnya sesimpel dalam pekerjaan rumah. Orang tua bisa dengan jawab tidak membeda-bedakan, contohnya cuci piring aja. Itu kan basic skill life yang seharusnya manusia itu bisa kuasai, tapi seharusnya jangan hanya difokuskan kepada perempuan saja. Nah, ini juga menunjang kepada kemandirian dari laki-laki itu sendiri kalau dia sudah diajarkan dari awal. Nah, kalau dari peran guru, mungkin misalnya kita lagi ada beres-beres gitu kan, mungkin yang tidak hanya ditonjolkan itu yang disuruh misalnya mindahin meja atau apa itu tidak hanya laki-laki, perempuan juga bisa. Terus juga terkait dengan terkait dengan lingkungan lagi, kita tuh biasanya tuh laki-laki tuh disuruh untuk kuat dan jangan menangis. Itu tuh padahal itu melemahkan kecerdasan emosionalnya. Nah, maka dari itu orang tua itu seharusnya memvalidasi perasaan daripada laki-laki maupun perempuan itu sendiri, karena setiap manusia juga berhak untuk menyampaikan perasaannya. Terima kasih. Kita bisa kayak aku juga pengen dia, aku juga pengen aku bangga, jadi kita pengen dulu. Jadi dalam mengamati ini, kalau kita mengamati hal-hal yang positif pada ini, ketika kita baru masuk kelas 10 nih ya, kita kan pengen jadi perempuan, cuma kan pengen jadi ketua kelas. Tapi dalam pikiran kita, aku saja sampai misalnya, janganlah kau kayak gitu, kau kayak itu sia-sia aja. Iya, bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Untuk materinya nanti akan dijelaskan oleh 2 orang, yaitu Kak Jessica Rahel dan Kak Audia Adha. Mungkin itu saja dari saya. Sudah boleh Kak, kuesionernya bagi
Materi yang kami ambil adalah pengaruh pendidikan kesetaraan gender terhadap sikap remaja dalam hubungan sosial. Sebelumnya aku mau nanya nih, ada yang pernah dengar nggak sih apa sih kesetaraan gender itu? Ada yang menemukan gender adalah prinsip bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama dalam semua aspek kehidupan. Ini bukan berarti mengabaikan perbedaan tersebut, tetapi melainkan menghargai perbedaan tersebut. Kepada laki-laki, kalian ada gimana sih perasaan kalian tentang kesetaraan gender ini? Yang kalian rasain di lingkungan sekitar, misalnya ada yang bisa berani, ada yang berani untuk utarakan laki-laki ya mengenai kesetaraan gender ini. Ini laki-laki gimana rasanya gitu nih? Saya Wira Benri. Perbedaan itu. Tunggu, soalnya ngecek. Ya, aku mau jemput Saldi. Gitu kan. Terus ini sebenarnya bersangkutan sama pilihan terbatas tadi ya. Misalnya contoh kecilnya tadi dalam kelas ini yang jadi apa ya kata-kata? Polisi nggak? Nggak boleh. Tentang Perempuan ada loh perempuan yang kayak jadi PLNB. Menyimpulkan pesan dari film yang ditayangkan tadi. Kalau ada yang berani silakan berdiri. Oke, silakan. Menurut pandangan saya, yang ada pada film itu perkembangan terhadap Indonesia akan pendidikan. Kalau dari yang saya lihat, saat itu anak laki-laki bisa berpendidikan, bisa bersekolah, sedangkan yang perempuannya tetap tinggal di rumah. Tapi seiring perkembangannya zaman, perempuan juga sudah bisa berpendidikan. Oke, tangan dong. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil dari slide kali ini adalah kesetaraan gender itu sangatlah penting baik pada laki-laki maupun perempuan, supaya setiap gender itu baik laki-laki ataupun perempuan bebas memilih jalan hidupnya, dia mau bekerja ataupun tidak bekerja. Dan juga kesetaraan gender itu penting juga bagi laki-laki, bisa hidup mandiri di luar, bisa gampang merantau kemanapun tanpa membebani orang lain. Iya. Kan kalau laki-laki kan enggak, kalau udah dari rumah terbiasa diajari dari rumah seperti nyapu, membersihkan rumah, nyuci pakaian, cuci piring, itu lebih gampang lagi Kak untuk merantaunya. Jadi kesetaraan gender itu sangat penting di dalam lembaga pendidikan untuk disosialisasikan. Terima kasih. Salam bang, tadi belum video. Yang lain ini. Satu lagi Bu. Oke, terima kasih. Enggak, diterima dulu, baru salam. Nah, gitu, baru. Kali adalah Gender equality.